Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal dengan NIM A12124-102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana tentang konsep elastisitas harga dan penawaran. Materi ini membahas bagaimana konsumen dan produsen merespon perubahan harga dalam kegiatan ekonomi. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana dinamika pasar dalam konteks pengantar elastisitas. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu harga dalam pasar. Harga itu merupakan faktor penting dalam pasar. Ketika harga berubah, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan juga ikut berubah. Ini juga akan meningkatkan perubahan inilah akan meningkatkan yang disebut dengan elastisitas. Jadi elastisitas dan harga pasar itu akan saling berkaitan dalam penawaran dan permintaan nanti. Nah, di sini ada elastisitas harga permintaan, yang dimana elastisitas harga permintaan ini dia mengukur respon konsumen terhadap perubahan harga. Di sisi lain juga ada namanya elastisitas harga penawaran. Yang di sini elastisitas penawaran ini dia mengukur respon produsen terhadap perubahan harga. Sebelum kita lanjut ke tahap-tahap berikutnya atau menjelaskan presentasi berikutnya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu elastisitas dalam ekonomi. Elastisitas dalam harga permintaan menjelaskan itu bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga suatu barang, apakah permintaan berubah besar atau kecil. Artinya apa? Artinya elastisitas ini mengukur tingkat kepekaan responsivitas antara dua variabel ekonomi. Ini juga membantu kita memahami perilaku konsumen dan produsen terhadap perubahan harga. Bukan hanya perubahan harga, ada juga pendapatan dan kondisi pasar. Elastisitas harga permintaan. Dia ini bersangkutan dengan seberapa besarkah perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga. Ada juga namanya elastisitas penawaran. Dalam konteks elastisitas dalam ekonomi, elastisitas penawaran ini dia mengukur seberapa besar perubahan jumlah penawaran dalam perubahan harga. Elastisitas harga permintaan respon konsumen. Respon konsumen itu orang yang seperti orang yang membeli, itu artinya konsumen. Di sini menjelaskan bahwa elastisitas harga permintaan dia itu mengukur sejauh mana perubahan harga suatu barang itu bisa memengaruhi jumlah yang diminta konsumen. Dalam konteks ekonomi pasar, elastisitas harga ini bisa saja akan mempengaruhi jumlah yang diminta konsumen sesuai permintaan konsumen yang di pasar. Artinya apa? Elastisitas ini juga menawarkan atau menunjukkan bagaimana produsen menanggapi perubahan harga, khususnya dalam menambah atau mengurangi jumlah produksi. Di sini ada juga rumus dalam bagaimana kita menentukan elastisitas harga permintaan. Di sini ada perubahan jumlah yang diminta per perubahan harga yang diberi kode ED. Elastisitas ED1 perubahan harga kecil. Ada juga perubahan harga. Slide berikutnya. Nah,
di sini akan memaparkan bagaimana faktor penentu elastisitas permintaan. Ada poin 1 yang dimana ketersediaan substitusi. Yang dimana ketersediaan substitusi ini akan mempengaruhi harga pasar, yang dimana semakin banyak mengganti semakin banyak juga elastisitas permintaan. Artinya apa? Artinya bahwasanya elastisitas harga permintaan ini mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Proporsi pendapatan. Proporsi pendapatan ini dia mencakup bagian barang dengan harga kecil dari pendapatan cenderung inelastis. Ada poin 3 yaitu jenis barang. Jadi faktor penentu elastisitas permintaan juga itu salah satunya juga itu ada jenis barang. Jadi mana ada barang pokok inelastis, ada juga barang mewah inelastis. Ada rentang waktu. Ini juga salah satu faktor dalam penentu elastisitas permintaan. Dalam konteks rentang waktu ini, dia membahas tentang jangka pendek inelastis dan jangka panjang lebih elastis. Loyalitas konsumen juga salah satu faktor penentu elastisitas permintaan. Di mana produk dengan loyalitas tinggi cenderung lebih diterima dalam pasar, atau lebih laku, atau lebih tinggi lagi permintaannya. Nah, kali ini saya akan memaparkan juga elastisitas penawaran dalam konteks respon produsen. Elastisitas harga, elastisitas penawaran, dia itu mengukur sejauh manakah perubahan harga bisa mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan produsen. Nah, di bawah juga ini juga merupakan rumus bagaimana kita menentukan elastisitas penawaran. Nah, di sini ada rumus S. S ini penawaran. Nah, di sini perubahan jumlah yang ditawarkan itu dibagi dengan perubahan harga untuk menentukan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dalam produsen mudah menambah produksi saat harga naik. Nah, juga di bawah ini dia menjelaskan bagaimana elastisitas ini bisa mempengaruhi produsen sulit menambah produksi saat harga naik. Nah, elastisitas artinya apa, teman-teman? Artinya apa? Artinya bahwasanya elastisitas dalam penawaran ini dalam konteks respon produsen bisa sulit menambah produksi saat harga naik. Ketika harga naik, produsen itu dia sangat sulit menambah produksi, begitu. Jadi di elastisitas penawaran ini dia mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen ketika harga mengalami perubahan, begitu. Begini, saat ketika penawaran dalam konteks responden produsen ini, dia akan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen ketika harga mengalami perubahan. Jadi bisa saja harga ini akan mengalami perubahan suatu saat nanti. Nah, di produsen ini, di respon produsen. Slide berikutnya. Adapun faktor penentu elastisitas penawaran. Apa saja sih faktor penentu elastisitas penawaran ini? Nah, di sini ada poin 1
Di sini faktor utama ini dia dalam konteks kemampuan produksi. Membahas tentang kemampuan produksi merupakan salah satu faktor penentu elastisitas penawaran. Nah, di sini kemampuan produksi dia berperan untuk kemudahan produsen saat untuk meningkatkan output. Nah, output yang dimaksud ini output barang nanti yang untuk diproduksi. Faktor kedua itu ada ketersediaan faktor produksi. Ketersediaan faktor produksi ini artinya ketika bahan baku dan tenaga kerja yang terbatas bisa membuat inelastis. Poin ketiga itu ada namanya teknologi produksi. Nah, elastis juga penawaran. Faktor ketiganya itu ada teknologi produksi. Nah, apa? Dalam artian teknologi produksi ini akan membantu teknologi modern meningkatkan elastisitas untuk memproduksi suatu barang. Nah, di sini ada poin keempat, waktu produksi. Jadi faktor keempatnya itu dalam penentu elastisitas penawaran ada namanya waktu produksi. Dalam artian jangka panjang lebih elastis karena penyesuaian kapasitas. Ketika jangka panjang lebih elastis, ini diakibatkan karena penyesuaian kapasitas dia. Di sini juga ada namanya biaya produksi. Biaya produksi ini juga ketika adanya biaya produksi, biaya tambah kecil, respon produksi lebih besar. Jadi ketika harganya atau biaya produksinya lebih kecil, respon produksi juga akan lebih kecil. Nah, di sini kita masuk ke pentingnya konsep elastisitas. Nah, di sini pentingnya konsep elastisitas. Nah, di sini ada elastisitas adalah alat vital dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi pentingnya konsep elastisitas ini dia dalam ekonomi, dia bisa menjadi salah satu alat vital dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, itu salah satu peran utama dalam atau pentingnya konsep elastisitas ini. Bukan hanya itu, konsep elastisitas juga ini berperan penting dalam mengambil kebijakan harga produsen. Di sini juga ada kebijakan pajak atau subsidi nanti. Ada perencanaan produksi, ada kebijakan ekspor dan impor. Dia juga itu akan mengatur kebijakan dalam produksi dalam konteks ekspor impor. Kesimpulannya begini, dalam konsep elastisitas ini sangat penting karena akan membantu pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan yang tepat di pasar nanti ketika adanya atau memproduksi suatu barang. Di kebijakan harga produsen ini dia menentukan strategi harga. Jadi dia akan menentukan strategi harga untuk pendapatan maksimal. Dia ini artinya apa? Artinya bahwasanya di kebijakan harga produsen ini dia akan menentukan strategi harga agar bisa mendapatkan maksimal yang agar dapat atau untuk pendapatan maksimal. Jadi dia mencari keuntungan yang lebih atau keuntungan yang besar.
Di kebijakan pajak dan subsidi, dia ini berperan dalam pemerintah. Pemerintah itu dia memungut pajak pada barang inelastis untuk stabilitas. Di perencanaan produksi, ini akan membantu perusahaan menentukan jumlah produksi efisien. Jadi dia akan menentukan jumlah produksi efisien dia. Coba kita lihat di kebijakan ekspor impor, apa perannya. Di kebijakan ekspor impor ini dia itu menentukan barang yang menguntungkan untuk perdagangan internasional. Jadi di kebijakan ekspor impor ini dalam konteks elastisitas dia itu menentukan barang yang menguntungkan. Jadi di sini dia mengatur keuntungan untuk bisa ekspor impor dalam ruang lingkup internasional atau perdagangan internasional. Elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi elastisitas itu juga kita bisa rasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di bahan bakar minyak atau sering kita sebut bensin dalam pemakaian kendaraan atau maupun solar. Di sini di bahan bakar minyak atau BBM dia itu atau permintaan ini dia inelastis karena kebutuhan esensial. Jadi di sini karena kebutuhan esensial itulah kita atau permintaan inelastis. Bukan hanya di BBM saja. Dalam kehidupan sehari-hari, elastis ini bisa kita rasakan dalam sayur dan bahan makanan. Di sini permintaan inelastis, konsumsi tetap meski harga naik. Karena mengapa dikatakan konsumsi tetap permintaan elastis, konsumsi tetap meski harga naik. Kita akan tetap mengonsumsi sayuran dan bahan makanan karena ini merupakan salah satu sumber utama dalam kehidupannya kita. Produk fashion dan mewah. Nah, di fashion juga atau barang mewah itu permintaan inelastis dan pembelian mudah ditunda. Mengapa tidak? Karena di sini seringkali terjadi penundaan ini sebab karena besarnya harga produksi dalam produk fashion dan mewah ini. Bisa kita rasakan dalam pembelanjaan online. Sebelum saya akhiri presentasi saya ini, berikan saya waktu untuk membacakan kesimpulan dalam presentasi materi yang saya bawakan ini. Jadi elastisitas harga ini, harga permintaan dan penawaran adalah konsep dasar ekonomi yang menjelaskan respon pasar terhadap perubahan harga. Saran saya juga mahasiswa di sini, presentasi saya ini bukan hanya menjadi salah satu
alat atau bahan untuk didengarkan, namun harapan saya bisa juga memahami konsep ini sebagai dasar ekonomi mikro. Pelaku usaha dapat menggunakannya untuk strategi bisnis. Bukan hanya itu, pemerintah juga bisa merumuskan kebijakan ekonomi. Mungkin sekian saja itu presentasi saya untuk materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dikit tuh.